Hey hello, welcome back di Tukiem Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia di Tukiem Channel. Oke, langsung saja kita lanjutkan part kali ini. Selamat mendengarkan. Aku akan kembali nanti, ucap Alex seraya mengecup ringan bibir Stella lalu beralih ke kening Stella. Di sana Alex mencium cukup lama, dan Stella memejamkan mata untuk menikmati ciuman itu. Aku mencintaimu, Stella, ucap Alex. I know, jawab Stella. Alex sadar jika Stella tampak semakin kurus. Semenjak kejadian itu, dia tidak pernah melewatkan sedikit pun perubahan Stella. Saat Stella mendengar suara deru mobil yang bergerak menjauh, saat itu Stella merasakan sakit yang tiba-tiba. Ia sempat meringis. Stella berjalan keluar dari taman belakang dan berpapasan dengan Sarah. Wanita itu bertanya apa Stella baik-baik saja. Dan lagi, selalu jawaban yang sama bahwa dia baik-baik saja. Sarah berusaha untuk mempercayai putrinya itu. Tapi entah sekedar perasaannya saja atau apa, dia sempat melihat Stella meringis kesakitan. Apa yang terjadi pada putrinya itu? Sarah takut. Saat Stella masuk ke dalam kamarnya, hal pertama yang ia pikirkan adalah dia harus membuat orang di sekitarnya bahagia. Tapi ia harus mulai dari siapa? Ibu dan ayah. Pikirnya begitu. Benar, Sarah dan Williams memang telah tinggal bersama, namun tidak ada ikatan penting yang mengikat mereka. Saat memikirkan ia akan memulainya sejak kapan, tiba-tiba darah segar keluar dari hidung Stella. Ia langsung berlari menuju kamar mandi dan membersihkan darahnya. Inilah yang ia takutkan. Ia takut semua orang akan mengetahui apa yang ia sembunyikan selama ini. Maka dari itu, sebelum itu semua terjadi, dia harus membuat semua orang bahagia. Namun satu hal yang tentunya tidak dapat Stella relakan begitu saja, kebersamaannya dengan Alex. Maka dari itu, dia tidak boleh menyia-nyiakan waktu berharganya. Karena jika dia melakukan hal itu, Stella tahu apa yang akan dia dapatkan. Penyesalan. Stella berharap pada Tuhan untuk memberinya waktu lebih lama lagi untuk menikmati semuanya, sampai dia siap. Hari ini, Stella kembali merasa bahagia saat melihat kedua orang tuanya yang berdiri di atas altar, dengan senyum sumringah yang mereka tampilkan. Tak henti-hentinya Stella tersenyum melihat ayah dan ibunya. Bahkan Alex menyadari, jika istrinya itu tampak begitu bahagia, pria itu terus-menerus menanyakan hal yang ia sudah tahu jawabannya. Apa Stella bahagia? Tentu saja, satu tujuan sudah tercapai, membuat Sarah dan Williams menikah. Namun ada hal yang lebih membuatku bahagia lagi, ucap Stella dengan senyum manis madunya. Apa itu? Kau yang berada di sampingku. Aku tidak tahu apa aku bisa selalu berada di sampingmu untuk selamanya. Dan aku tidak tahu bagaimana jadinya diriku saat kau tidak ada di sampingku, ujar Stella menatap kosong dada Alex. Kau akan selalu berada di sampingku, sayang. Tapi siapa yang tahu jika nantinya aku... Alex menghentikan ucapan Stella dengan menaruh jari telunjuknya di bibir Stella. Aku tidak ingin mendengarnya, ucap Alex. Stella tidak menjawab. Alih-alih menjawab, ia hanya tersenyum manis menanggapi perkataan Alex. Stella tidak tahu apa yang akan terjadi padanya esok. Dan hari ini akan menjadi kenangan yang akan terus ia simpan. Karena esok hanyalah sebuah misteri baginya. Dia tidak tahu apa yang telah ditulis Tuhan untuk kehidupannya nanti. Saat mereka berdua kembali terdiam, pandangan Stella jatuh pada Kelvin dan Karin. Astaga, lihat apa yang dilakukan bocah besar itu pada temannya. Namun diam-diam, melihat itu semua, Stella tersenyum geli. Akhirnya ia memutuskan untuk mendekat ke arah Kelvin dan Karin, meninggalkan Alex yang terlihat sedang berbicara dengan para kolega. Apa yang kalian lakukan? Tanya Stella saat melihat Karin yang menahan amarah. Stella, kau lihat temanmu itu seperti anak kecil. Dia, shut up dude, sentak Karin menghentikan ucapan Kelvin. Jika tidak, bisa-bisa temannya itu mentertawakannya. Apa? Ceritakan, ucap Stella yang sudah sangat penasaran akan apa kelanjutan cerita Kelvin. Tidak ada Stella, dia hanya mengarang.
Kau semakin terlihat cocok dengan Alex, ucap Karin berusaha mengalihkan pembicaraan. Stella yang tahu akan pengalihan pembicaraan, berniat untuk menjawab. Tapi sebelum ia sempat bersuara, sebuah suara menginterupsi. Karena kita memang diciptakan bersama, interupsi suara bariton. Stella, Kelvin, dan Karin serempak menoleh ke arah asal suara. Alex, kau meninggalkanku sendiri, kesal Alex. Sebenarnya ia bosan saat tadi para penjilat mengelilinginya. Aku hanya pergi ke sini, jawab Stella. Tapi, Kelvin berdeham untuk menginterupsi perdebatan antara Stella dan Alex. Karena ia tahu, perdebatan ini tidak akan selesai jika salah satu dari keduanya tidak ada yang ingin mengalah. Selesaikan urusan rumah tangga kalian nanti, ucap Kelvin, seraya memasukkan tangan ke dalam saku celananya. Tentu, ayo sayang, ucap Alex segera memeluk Stella dari samping secara posesif. Sebelum mereka menjauh dari Kelvin dan Karin, Stella dapat melihat kakak dan temannya itu yang tersenyum geli. Alex dan Stella bergerak menjauh. Ia benar-benar malu saat Alex memanggilnya seperti itu di depan Karin dan Kelvin. Tapi Alex tidak peduli. Mereka berdua berjalan menuju altar di mana Sarah dan Williams berada. Stella dapat melihat bagaimana binar kebahagiaan terlihat di mata ibu dan ayahnya, dan ia ikut bahagia karena hal itu. Menurutnya, kapan lagi ia bisa membuat kedua orang tuanya bahagia? Aku turut bahagia melihat kalian bahagia, ucap Stella seraya memeluk ayah dan ibunya. Ayah ingin mengucapkan terima kasih padamu. Karena berkat dirimu, aku bisa menikahi wanita yang kucintai. Jika tidak, mana mau ia menikah denganku? Ujar Williams. Ibu juga sangat mencintaimu, hanya saja ia malu untuk mengungkapkannya. Goda Stella pada ibunya yang sudah terlihat malu. Hei, kenapa kalian menyerangku? Kesal Sarah. Aku di sini ada membantumu, ucap Alex seraya memeluk Sarah dari samping. Kau benar, aku yakin aku akan menang jika kau membantuku Alex, dan mereka pasti kalah, ucap Sarah menyombongkan diri kepada suami dan putrinya. Apa kalian tidak malu? Para undangan melihat kalian berempat yang terlihat kekanak-kanakan, ujar Litina melerai mereka berempat seraya menggelengkan kepala. Dan benar, saat mereka melihat ke arah para undangan, mereka terkikik geli karena itu. Williams melihat Stella yang akan turun dari altar. Sebelum itu, ia menahan lengan Stella. Stella mengernyit saat melihat ayahnya menahannya. Hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Bukan hanya karena hari ini adalah hari pernikahanku, tapi hari ini aku akan memperkenalkan pada kalian, dia yang berada di sebelahku ini adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan padaku. Karena dia, aku dapat mengerti arti keluarga yang lengkap. Terima kasih kepada putri kecilku, Stella Kellen Edward, ujar Williams seraya menatap Stella lembut. Ayah, ujar Stella tidak dapat menahan air matanya lagi. Ia langsung memeluk Williams. Sarah menangis bahagia karena ini. Maafkan aku yang tidak bisa menjadi ayah yang kau inginkan. Maafkan aku yang tidak bisa menjadi sesempurna ayah yang di luaran sana. Tapi sekarang, izinkan aku menjadi ayah yang sebenarnya. Ayah yang akan melindungimu dari jahatnya dunia. Biarkan aku menjadi ayah yang kau inginkan meski terlambat, ucap Williams dalam pelukan. Stella yang mendengar itu semua semakin mempererat pelukannya. Kemudian tidak lama, ia melepaskan pelukan itu. Tidak perlu menjadi ayah yang sempurna seperti para ayah di luaran sana. Karena bertemu denganmu adalah salah satu hal yang paling bahagia dalam hidupku, jawab Stella seraya tersenyum. Alex, aku mempercayakan putriku padamu. Jaga dia baik-baik dan buat dia selalu merasa bahagia, ujar William seraya menghapus air mata Stella. Tentu, jawab Alex tegas. Para undangan terharu melihat itu. Bisakah mereka selalu bahagia seperti ini? Entah. Saat mereka turun dari altar, Alex pergi untuk ke toilet sebentar. Stella berjalan ke arah panggung kecil, di mana di sana terdapat dua orang penyanyi sebagai penghibur. Entah mengapa dia ingin sekali bernyanyi. Akhirnya, dia meminta pada sang penyanyi untuk meminjamkan tempatnya sebentar. Dan di sana, Stella mulai bernyanyi. Stella menarik nafas panjang sebelum ia menyanyi.
Dia membawakan lagu One Direction, Love You Goodbye. Suara riuh tepuk tangan menjadi akhir dari nyanyiannya. Stella tersenyum dan segera turun dari sana setelah mengucapkan terima kasih pada sang penyanyi. Ia melihat Alex yang sudah menunggu dan segera ia berjalan mendekat ke arah suaminya. Suara yang sangat indah, sweetheart. Puji Alex saat melihat istrinya mendekat. Ia langsung memeluk istrinya itu. Terima kasih, saut Stella membalas pujian yang diberikan Alex. Tapi kenapa kau membawakan lagu itu? Tanya Alex. Entahlah, aku hanya ingin. Mereka kembali diam. Stella sama sekali tidak mengerti mengapa ia ingin sekali membawakan lagu itu. Entah apa alasannya. Ia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, bukan? Semua hanya sebuah misteri yang tidak dapat dipecahkan olehnya. Sakit, itulah yang ia rasakan saat ini. Kepalanya terasa seperti dipukul oleh sebuah godam. Tapi ia berusaha untuk menahan, namun ia gagal. Akhirnya dengan terpaksa Stella membuka mata, berusaha melepaskan pelukan Alex yang sedang tertidur. Ia berjalan menuju ke kamar mandi dan terdiam di depan cermin wastafel. Stella mengambil obat yang ia simpan selama ini dan dengan sekejap mata ia langsung menelannya dengan segelas air. Ia mengembuskan napas saat sedikit demi sedikit rasa sakit itu menghilang. Stella menatap dirinya di pantulan cermin. Ia menatap dirinya yang lain. Bisakah matahari yang cerah akhirnya datang untuk menghiasi bumi ini? Matahari hari ini menunjukkan betapa cerahnya hari ini. Stella sudah terbangun sejak tadi, bahkan ia sudah selesai mandi dan menyiapkan sarapan untuk suaminya. Hanya saja yang diharapkan bangun tetap tidak bangun-bangun dari tidur. Stella melihat ke arah ranjang dan menggeleng seraya tersenyum kecil. Akhirnya, ia memutuskan untuk membuka tirai yang memancarkan cahaya. Morning sayang, bangunlah, kau ada rapat penting hari ini, ucap Stella seraya duduk di samping tubuh Alex yang terbaring. Seandainya aku tidak mengatakan aku ada rapat hari ini, maka kau tidak akan membangunkanku seperti ini, ujar Alex seraya menarik pinggul Stella. Stella yang ditarik jatuh tepat di atas tubuh kekar suaminya. Astaga, jika kau tidak bangun, maka harimu akan buruk, Alex, ucap Stella seraya berusaha melepaskan pelukan Alex, tapi berakhir sia-sia. Hariku tidak akan buruk. Jika setiap aku terbangun dari tidurku, ada sebuah cinta dan senyuman indah yang menghiasi saat aku membuka mata, ujar Alex seraya mengetatkan pelukannya pada Stella. Stella lagi-lagi dibuat malu oleh suaminya ini. Bagaimana bisa seorang Alexander Edward yang banyak orang mengatakan bahwa dia manusia es, sekarang sedang menggoda seraya memeluknya. Ayo, bangunlah, atau kau tidak akan mendapatkan. Alex mengernyit menunggu kata-kata menggantung istrinya yang mampu membuatnya penasaran. Seketika Stella mencium bibir Alex dan berlari saat Alex masih dalam keterkejutannya. Ia tertawa terbahak-bahak melihat Alex yang masih dalam keterkejutannya. Alex mengejar istrinya yang berusaha lari dari kejarannya. Mereka tertawa bersama saat Stella berhasil ditangkap Alex. Tawa mereka benar-benar pecah. Bahkan Stella melupakan bagaimana kondisinya semalam. Ia bahagia. Biarkan sekarang ia menikmati kebahagiaan ini. Biarkan. Tegakah Tuhan menghancurkan kebahagiaan hambanya yang telah berusaha untuk bahagia? Setiap orang menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Mereka akan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tapi ada juga yang lupa untuk bersyukur. Mereka akan menyambut dengan senang kebahagiaan itu. Memangnya siapa yang tidak ingin bahagia? Namun saat kesedihan datang menghampiri kehidupan mereka, mereka marah, selalu menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi padanya saat ini. Tapi ini adalah hukum alam. Setiap ada kebahagiaan datang, pasti kesedihan juga akan datang. Manusia memang makhluk aneh, hanya ingin kenikmatan, tapi lupa harus bersyukur akan apa yang diberikan Tuhan. Stella berjalan dengan tenang di lorong rumah sakit. Kini yang ia pikirkan hanya satu. Apa kabar yang akan diberikan dokter padanya? Kabar bahagia atau sebaliknya? Dia membuka pintu ruangan itu, dan di sanalah seseorang terduduk dan tersenyum saat melihatnya masuk. Stella balas tersenyum dan duduk di hadapan orang tersebut. Sang dokter, Laura namanya, adalah teman Stella. Dia mengenal Laura dari Rafa.
Selama ini, Laura lah yang membantu Stella untuk menyembunyikan apa yang dia alami dari keluarganya. Bahkan, Laura adalah anak dari dokter kepercayaan keluarga Edward, dan itu semakin mempersulitnya. Tapi, Laura sudah berjanji pada Stella. Maka yang tengah dilakukan dokter muda itu adalah menepati janjinya pada Stella. Keadaan menjadi hening selama beberapa menit, karena Laura yang tampak mengecek beberapa dokumen, hingga wanita itu berujar, "Apa yang akan dikatakan oleh dokter Laura tentang kesehatan Stella? Mungkinkah penyakit wanita itu akan semakin parah?" Tetap nantikan terus hanya di Tukim Channel. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And bye-bye.